Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, kalau baik semua. Jadi untuk hari ini coba kita berdoa dulu sebelum kita belajar untuk memberkahi kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, coba sama-sama kita untuk membacakan doa. Jadi sekarang Ibu ingin mengabsenkan dulu. Ada siswa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua? Hadir, alhamdulillah ya. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Sehat. Sehat semua? Sehat. Sehat. Alhamdulillah ya. Kemudian kita hari ini akan belajar mengenai dengan pelajaran sejarah Indonesia. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai dengan pendudukan Jepang di Indonesia ya. Kemudian sebelum kita melanjutkan pembahasan materi kita mengenai dengan pendudukan Jepang di Indonesia, kita mau ulang sedikit materi minggu yang lalu menyangkut dengan pembahasan kita mengenai dengan Sumpah Pemuda ya. Kemudian masih yang ingat mengenai dengan Sumpah Pemuda? Masih ingat? Masih. Apa tujuan dari Sumpah Pemuda? Siapa yang bisa menjawab? Coba tunjuk tangan. Apa tujuannya? Tujuan Sumpah Pemuda adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia serta mencapai kemerdekaan. Ya, bagus. Kemudian siapa yang mendeklarasi Sumpah Pemuda tersebut? Siapa Meli? Muhammad Yamin. Kemudian kalau mengenai terbentuknya deklarasi itu adalah sebuah ataupun munculnya dorongan dan persatuan dalam diri pemuda Indonesia untuk meraih sebuah kemerdekaan Indonesia tersebut ya. Kemudian baiklah, kalau kalian masih ingat mengenai dengan materi minggu yang lalu ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai dengan
pendudukan Jepang di Indonesia. Coba perhatikan semuanya. Di situ ada mengenai dengan pendudukan Jepang di Indonesia ya. Ya, kemudian coba perhatikan sama-sama. Nampak? Ya. Jadi mengenai dengan KD kita hari ini menganalisis pendudukan Jepang dan respon bangsa Jepang ya di Indonesia. Kemudian di situ ada tujuan pembelajarannya. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis keterkaitan antara Perang Dunia Kedua dengan masuknya Jepang ke Indonesia. Dan peserta didik diharapkan mampu menganalisis respon bangsa Indonesia ketika Jepang masuk ke Indonesia ya. Kemudian coba perhatikan gambar ini. Gambar apa itu? Sandal apa? Sandal Sandal Jepang ataupun yang disebut dengan apa? Swallow. Kalau bahasa daerah silop Jepang ya. Itu sama juga dengan sandal jepit ya, sandal jepit. Kemudian ya, sandal Jepang itu ya, kenapa sandal jepit disebut dengan sandal Jepang? Kenapa? Ada yang tahu? Karena bekas peninggalan orang Jepang. Ya, yang laki-laki bagaimana? Coba. Akan dibawa orang Jepang ke Indonesia diperkenalkan. Bagus. Yang lain? Yang di belakang bagaimana? Sandal. Kenapa sandal jepit disebut dengan sandal Jepang? Ya, karena itu adalah menjadi satu-satunya alas kaki yang dibuat dari tangan asli di Jepang. Ya. Kemudian sandal jepit itulah pertama kali dikenal oleh tentara Amerika Serikat. Ya. Tapi kalau sekarang ya masih banyak orang yang memakai sandal Jepang? Masih. Kalian masih pakai? Masih. Sudah jarang ya. Nah, karena menurut zaman. Sekarang kan sudah modern. Ya. Ini adalah satu-satunya ya sebuah contoh peninggalan masa Jepang. Kemudian coba berikan apakah bisa mengenai contoh yang lain sebuah peninggalan masa Jepang yang ada di Indonesia. Apa? Seperti benteng. Kenal dengan benteng? Kenal. Di mana biasanya? Di dekat di pesisir. Yang bak benih laut, ya. Untuk apa benteng tersebut? Untuk apa? Berlindung dari apa? Serangan musuh, ya. Saat dulu masa pendudukan Jepang saat menyerang Indonesia. Kemudian kita belajar hari ini, ya. Nanti saat kalian mengerjakan
tugas, ya. Di situ ada mengenai dengan aspek penilaian, ya. Aspek penilaian. Ada berapa aspek penilaian? Ya, ada tiga. Yang pertama, ya, penilaian sikap. Dalam penilaian sikap itu ada dua. Yang pertama penilaian observasi dan yang kedua penilaian diri. Kemudian selanjutnya ada penilaian pengetahuan, ya. Yang pertama, apa yang pertama? Tes tulis ataupun uraian. Kemudian yang kedua tes lisan atau tes lisan, observasi, ya, terhadap diskusi dan tanya jawab dan percakapan. Nanti saat kalian mengerjakan mengenai dengan LKPD, di situ ada penilaian tes lisan ataupun observasi terhadap diskusi tanya jawab. Apakah kita aktif dalam mengerjakan LKPD tersebut ataupun apakah kita mau bekerja sama, ya, antar teman. Disitulah ibu menilai kalian, ya. Kemudian ada penilaian keterampilan. Yang pertama penilaian unjuk kerja dan pembelajaran remedial dan penganiayaan. Baiklah, kita langsung mengenai dengan pembahasan kita adalah kedatangan Jepang ke Indonesia, ya. Yang pertama diawali dengan menduduki takaran atau 10 Januari 1942. Kemudian Minahasa, Sulawesi, Balikpapan dan Ambon. Dan selanjutnya Februari 1942 pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin dan Palembang dan Bali. Kemudian ini coba perhatikan semuanya. Ada salah satu peta jalur masuknya Jepang ke Indonesia. Nanti ada dalam penjelasannya, ada dalam video, ya. Nanti ibu putarkan video. Kemudian Singapura jatuh ke tangan Jepang pada 15 Februari 1942. Pasukan Jepang melakukan serangan ke Jawa dengan mendarat di daerah Banten, Indramayu dan Kragan atau antara Rembang dan Tuban. Kemudian di sini ada menyangkut dengan Belanda menyerah. Jepang menyerang Belanda di Batavia 5 Maret 1942 dan Bandung 8 Maret 1942. Kemudian pasukan Belanda di Jawa menyerah kepada Panglima Bala Tentera Jepang Imamura di Kalijati, Subang 9 Maret 1942. Kemudian di sini ada upaya Jepang memikat hati rakyat Indonesia. Mengenai dengan upaya Jepang memikat hati rakyat Indonesia, di situ ada gerakan 3A, ya. Ada gerakan 3A. Apa itu gerakan 3A? Yang pertama, gerakan 3A. Maafkan. Yang dimaksud gerakan 3A ini adalah untuk meraih simpati rakyat Indonesia bahwa Jepang datang untuk membebaskan Indonesia. Itu adalah satu-satunya propaganda, ya, satu-satunya propaganda.
dia mencari simpati rakyat Indonesia, ya, saat datang ke Indonesia. Jadi begitu juga dengan rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang saat Jepang datang ke Indonesia. Malah orang Indonesia gembira saat datangnya Jepang. Karena dalam maksud bangsa Indonesia sudah ada yang membebaskan dari jajahan Belanda. Kemudian ini ada semboyan 3A. Ya, ada semboyan 3A. Yang pertama Nippon Cahaya Asia, dan yang kedua Nippon Pelindung Asia, dan yang ketiga Nippon Pemimpin Asia. Kemudian di sini ada tujuan gerakan 3A. Tadi sudah kita sebutkan, ya, mengenai dengan gerakan 3A. Jadi ini tujuannya. Coba perhatikan. Tujuan gerakan 3A ini, ya, yang pertama menghimpun bangsa Indonesia untuk mengabdi kepada kepentingan Jepang. Dan yang kedua, mempropagandakan kemenangan Jepang. Dan selanjutnya yang ketiga, menanam anti barat, terutama Belanda, Inggris, dan USA. Kemudian pusat tenaga rakyat ataupun yang disebut dengan Putera. Ya, yang disebut dengan Putera. Di situ dibentuk 1 Maret 1943 untuk menggantikan gerakan 3A. Kemudian dipimpin 4 serangkai. Yang pertama Bung Karno, ya. Yang kedua Bung Hatta. Dan yang ketiga apa? Ki Hajar Dewantara. Dan yang keempat Kiai Haji Mansur. Kemudian di situ ada tujuannya. Ada tujuan pusat tenaga rakyat. Tujuannya apa? Ya, tujuannya meningkatkan semangat bangsa Indonesia dan dalam membantu pemerintah Jepang dalam perang melawan sekutu. Kemudian di sini ada kebijakan, ya, kebijakan pemerintah pendudukan Jepang. Yang pertama, perluasan area persawahan. Tidak perhatikan. Yang kedua, dan 30% diserahkan ke lumbung desa. pengawasan pertanian dan perkebunan, 40% untuk petani, 30% dijual kepada pemerintah dengan harga sangat murah, dan 30% diserahkan lumbung desa. Untuk desa berarti di situ ada 30%. Dan yang ketiga, pemerintah Jepang hanya mengizinkan 2 jenis tanaman perkebunan, yaitu karet dan kina, karena berhubungan dengan kepentingan perang. Kemudian setiap penduduk harus menyerahkan kekayaannya kepada pemerintah Jepang untuk kepentingan perang. Rakyat harus menyerahkan barang-barang berharga seperti emas dan berlian, hewan, bahan makanan kepada pemerintah Jepang. Kemudian pembentukan Jawa Hokokai, ya. Apa itu Jawa Hokokai? Yang disebut dengan Kebaktian rakyat Jawa. Kebaktian rakyat Jawa. Dan
Nokyo Kumiai yang disebut dengan koperasi pertanian. Kemudian selanjutnya ada di situ ada sistem pemerintahan, ya. Sistem pemerintahan. Yang pertama, pelaksanaan pemerintah atas wilayah Indonesia dipegang oleh dua angkatan perang, yaitu Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Dan yang kedua, semua bagian wilayah militer ini berada di bawah komando Panglima Besar Tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon. Kemudian di sini ada 3 pembagian wilayah kekuasaan, ya. Yang pertama, Jawa dan Madura, ya. Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia atau yang disebut dengan kekuasaan Rikugun, ya. Kemudian yang kedua, daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya di Singapura. Kemudian atau yang disebut dengan kekuasaan Rikugun. Kemudian yang ketiga, daerah Kalimantan, ya. Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian. Ya. Kemudian di sini ada bidang militer, ya. Jepang berusaha menarik hati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Kemudian yang kedua, bangsa Indonesia hampir selalu dilibatkan dalam berbagai organisasi militer maupun organisasi semi militer. Dan heiho, apa itu heiho? Pembantu prajurit Jepang adalah satuan militer yang dibentuk oleh pemerintah Heiho menjadi bagian angkatan darat maupun angkatan laut Jepang. Kemudian anggota Heiho mendapat latihan kemiliteran agar mampu menggantikan prajurit Jepang di dalam peperangan. Kemudian selanjutnya para anggota Heiho mendapatkan latihan untuk menggunakan senjata atau yang disebut dengan senjata anti pesawat dan tank, artileri medan, mengemudi dan sebagainya. Selanjutnya, tidak ada satupun anggota Heiho yang berangkat perwira. Pangkat perwira hanya untuk orang-orang Jepang. Kemudian, pemerintah Jepang menugaskan seksi khusus dari bagian intelijen untuk melatih para anggota Heiho agar para pemuda Indonesia dapat melaksanakan tugas intelijen. Kemudian di sini ada pembela tanah air yang disebut ataupun yang disebut dengan peta, ya, yang disebut dengan peta. Dibentuk, ya, peta itu pada tanggal 3 Oktober 1943 dengan tujuannya untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik dalam menghadapi pasukan sekutu. Kemudian para pemuda mendapat pendidikan dan latihan kemiliteran dari pasukan Jepang dan pelatihan pasukan peta dipusatkan di komplek militer Bogor yang diberi nama Jawa Boei Giyugun Kanbu Reseitan ataupun yang disebut dengan operasi latihan pemimpin tentara sukarela pembela tanah air di Jawa. Coba di bidang sosial, coba perhatikan. Kemudian di situ ada juga dengan di bidang sosial.
ya, pembentukan tata pribumi yang disebut dengan rukun tetangga ataupun yang disebut dengan RT, ya, untuk mempermudah pengawasan dan pengarahan penduduk. Kalau di situ mengenai dengan RT karena mengenai dengan bangsa Jepang. Kalau pembagian penduduk, pengarahan, ya, pengawasan. Kalau di tempat kita, kalau di Indonesia, ya, pembagiannya yang disebut dengan desa, ya. Kalau sekarang sudah disebut dengan kampung, ataupun pembagiannya yang disebut dengan mukim, ya. Tapi kalau Jawa ataupun bangsa Jepang itu yang disebut dengan RT RW, pembagiannya. Kemudian yang terakhir Romusa yang disebut dengan pengarahan tenaga kerja, ya. Pada awalnya bersifat sukarela, tetapi kemudian dilaksanakan secara paksa. Bahkan setiap desa diwajibkan untuk menyediakan tenaga dalam jumlah tertentu. Ya, Romusa. Pernah kalian dengar Romusa? Pernah. Apa itu Romusa? Pengarahan tenaga kerja. Pengarahan tenaga kerja, ataupun yang disuruh dengan kerja tanam paksa. Disuruh kerja paksa. Kemudian tenaga Romusa dikirim ke berada daerah di Indonesia, bahkan ada yang dikirim ke Malaysia, Myanmar, Sarawak, Thailand, dan Vietnam. Kemudian para tenaga Romusa diperlakukan secara kasar oleh bala tentara Jepang. Mereka dipaksa untuk bekerja berat tanpa mendapatkan makanan, minuman, dan jaminan kesehatan yang layak. Ya, berarti di situ kerja terus, ya, untuk secara memaksa. Bagaimana kondisi rakyat Indonesia saat masa tanam paksa? Apakah senang ataupun menyengsarakan? Bagaimana? Sengsara. Yang intinya sengsara karena disuruh kerja paksa tanpa mendapatkan makanan. Kalau misalnya kita tidak ada makanan, sanggupkah kita untuk bekerja? Tidak. Apalagi secara dengan memaksa. Ataupun, ya, tidak dikasih minum dan jaminan kesehatan yang layak. Hana dijaga, hana dikontrol. Bagaimana? Apakah kita ada dikasih makan, minum? Setengah hari pun kita tidak minum. Misalnya kita ke sekolah, ya, ya, tidak minum, tadi pun tidak makan waktu sekolah. Apakah kita sanggup? Ya. Bagaimana keadaan kondisi tubuh kita bagaimana? Lemas kan? Apalagi di situ bekerja secara memaksa, tidak ada istirahat, ya kan? Kemudian pada masa pendudukan Jepang di situ juga ada pendidikan sekolah dasar yang diperuntukkan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Pendidikan ini ditempuh selama 6 tahun, ya, 6 tahun. Kemudian sekolah menengah dibedakan menjadi 2, yaitu SMP dengan SMA. Coba perhatikan. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia. Pada tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang melarang menggunakan bahasa Belanda dan digantikan
berkaitan dengan bahasa Indonesia. Bahkan pada tahun 1943, semua tulisan yang berbahasa Belanda diganti dengan tulisan berbahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa pergaulan, tetapi menjadi bahasa resmi pada instansi pemerintah dan lembaga pendidikan. Ini adalah sedikit pembahasan kita. Lebih jelas kita akan menonton sedikit video ya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan tirani? Ada yang tahu anak-anak? Iya, betul sekali. Istilah tirani digunakan untuk menggambarkan otoriter dan kekejaman Jepang. Sedangkan istilah matahari terbit digunakan untuk penamaan bagi tentara Jepang. Sebab posisi negara Jepang jika dilihat dari Indonesia berada di arah
ternyata digunakan pendaratan tentara Jepang. Sementara itu, Jepang tidak menyerang Jakarta karena pada saat itu Jakarta disiapkan oleh Belanda sebagai kota terbuka. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Sebenarnya, untuk menghadapi gerak invasi tentara Jepang belum sempat terdiri atas Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk komando gabungan tentara serikat yang disebut dengan ABRAMOB atau American British Dutch Australian Command yang bermarkas di Lembang. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Vermeulen atas nama Komandan Pasukan Belanda menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili oleh Jenderal Imamura. Tentara Jepang. Kalau dilihat dari usaha Jepang untuk menguasai dunia, kita patut acungi jempol ya. Karena dengan wilayah negara yang tidak begitu luas, tetapi dengan semangat kerja keras dan teknologi yang dikuasai oleh Jepang, Jepang mampu mengalahkan beberapa negara besar. Jadi, semangat kerja keras itulah yang wajib dicontoh oleh kalian semua.
Dan jangan lupa ya, ambil hikmah dan ambil pelajaran dari materi yang sudah Ibu berikan tadi. Intinya bahwa kalian itu harus tetap semangat, pantang menyerah, dan harus selalu bekerja keras untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan. Karena ada kata motivasi yang menarik nih, yaitu impian tak akan menjadi nyata karena sihir. Butuh keringat, kebulatan tekad, dan kerja keras untuk mewujudkannya. Terima kasih anak-anak. Bagaimana semuanya hasil yang kita menontonkan sebuah video? Semoga kita bisa mengambil hikmah, ya, bisa mengambil hikmah yang bermanfaat dari video yang sudah kita nontonkan, ya. Kemudian dari video ini nanti kita bisa mengambil, nanti kan ada Ibu kasih tugas LKPD yang kita kerjakan berkelompok, ya. Ada menyangkut dengan materi dari hasil di video yang tadi, ya kan? Kemudian coba kalian sekarang kita kerjakan kelompok, ya, kerjakan LKPD. Kemudian tolong kalian duduk berkelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin, ya. Coba sekarang kita duduk kelompok. Sudah siap kalian duduk berkelompok. Kemudian Ibu memberikan tugas di LKPD. Tugasnya secara Ibu undi, ya. Kemudian coba kalian ambil tugas ini satu kelompok, satu orang, ya. Coba perwakilan. Coba maju ke depan untuk mengambilkan tugas. Sekarang Ibu membagikan LKPD-nya dulu.
tolong ya dikerjakan di kertas ini mengenai dengan soal LKPD. Sudah bisa dikerjakan ya. Jika yang ada tugas yang kurang mengerti boleh ditanyakan sama ibu. Gambar tentang orang tua. Tolong ya, jangan lupa tulis nama kelompoknya. Jangan lupa ya, tulis nama kelompok ya. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanya sama ibu. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1. Tadi mungkin soal kita menurut undian. Berarti ini jatuh pada nomor 1. Kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 3. Mana kelompok 3? Coba tunjuk tangan. Kelompok 3 ini kelompok 4 ya. Coba tugas di LKPD-nya soalnya mengerti. Coba ibu berikan penjelasan sedikit. Jadi ini kan soal di LKPD kan ada gambar. Berarti ini yang ditanyakan ini kan ada gambar. Gambar tentang peristiwa apa? Peristiwa peperangan. Peristiwa Kedatangan pengeboman. Natal. Peristiwa pengeboman Pearl Harbor yang menunjukkan kemenangan Jepang. Ini adalah peristiwa pengeboman Pearl Harbor ini adalah peristiwa dadakan ya. Iya. Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi? Kenapa peristiwa itu terjadi? Coba kalian bacakan di LKPD dulu. Tadi kan ada juga di video yang sudah kita nonton. Kemudian apa dampak dari peristiwa itu? Pasti ada dampaknya. Kemudian mengapa keadaan itu terjadi? Mengapa keadaan itu terjadi? Ya, bisa dipahami dengan soal? Bisa. Bisa, alhamdulillah ya. Dua mana? Ini. Coba mana LKPD-nya? Jelas dengan soal pertanyaannya? Jelas, alhamdulillah. Jadi yang ditanya di sini, coba perhatikan secara cermat ya. Kedatangan Jepang Indonesia yang begitu cepat dan merata di berbagai daerah di Indonesia, seperti tentara Jepang itu sudah paham tentang Indonesia. Coba lakukan pelacakan kira-kira apa yang sudah diperbuat Jepang sebelum tentara Jepang itu datang di Indonesia.
Tadi ada juga di video dan ada juga pembahasannya di LKPD. Kemudian buatlah peta jalur masuknya Jepang ke Indonesia dan berikan deskripsinya. Bagaimana cara masuknya jalur ke Jepang ke Indonesia? Ya. Bisa dipahami soalkan? 3 mana? Coba soal kelompok 3 mana LKPD-nya? Ini ya. Di sini yang ditanya, tahukah kamu tentang isi ramalan Jayabaya? Coba cari jawabannya keterkaitan isi ramalan Jayabaya dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Malah di sini ada dalam LKPD, dalam pembahasan kalian kan ada buku juga, ada materi di situ. Kemudian tadi sudah juga kita menontonkan sebuah video yang mengenai dengan isi ramalan Jayabaya. Kemudian di situ ada isi semboyan gerakan 3A, ya. Dan apa tujuan Jepang membentuk perkumpulan gerakan 3A itu, ya. Kelompok 3 bisa dipahami kan soalnya? Bisa. Kelompok 4 mana? Apa tugas kelompok 4? Coba Ibu lihat. Ini kan kelompok 4. Coba lakukan telaah secara kritis. Kebijakan tentara Jepang di Indonesia. Mengapa Jepang menentukan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanya Kimigayo? Kenapa? Berarti kalian harus memberikan penjelasan mengenai dengan lagu Kimigayo tersebut, ya. Di sini ada, nanti kalian cari mengenai dengan pembahasan lagu tersebut. Ada di LKPD dan ada juga di bukunya. Kemudian selanjutnya, apa alasan Jepang membentuk pemerintahan militer yang dilengkapi dengan pemerintahan sipil? Kemudian, mengapa daerah itu dibagi-bagi sampai tingkat desa? Coba kalian pelajari dulu ya. Ada pembahasannya di LKPD dan ada juga pembahasan di buku. Kalau misalnya nanti kalian kurang jelas, bisa tanya lagi sama Ibu. Ya, tolong kalian kerjakan sama-sama. Coba ada yang kurang paham soal di LKPD, bisa ditanyakan ya sama Ibu. Coba harus semangat.
Coba sudah siap? Bentar, boleh lagi. Nah, cepat ya. Waktu tinggal 2 menit lagi ya. Ya. Semangat. Coba. Siapa yang sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap? Sudah siap. Kelompok 1 mana? Coba tampil ke depan. Kelompok mana dulu yang sudah siap? Kelompok 1 ya, sudah siap ya? Ya, coba. Nanti kan sampai ini mendung itu baru tak sampai orang. Kondisi mendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mang Sadik dari rekan-rekan saya. Saya Maya Puspita. Baiklah, saya sebagai keluarga kelompok akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Seperti yang telah ada gambar di LKPI kami, yaitu peristiwa pengumuman Peach Herborn. Inilah gambarnya. Selanjutnya, soal 1. Gambar tentang peristiwa apa? Peristiwa apa? Jawaban dari kelompok kami yaitu peristiwa pengumuman Peach Herborn adalah serangan dadakan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terhadap Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan AR atau Peach Herborn, Hawaii pada hari Minggu pagi 7 Desember 1941. Soal selanjutnya, mengapa peristiwa itu terjadi? Jawaban dari kelompok kami yaitu sebagai balas dendam terhadap Jepang yang pangkalan militernya di Peach Herborn telah dulu diserang oleh Jepang pada 7 Desember 1941. Soal yang ketiga,
Apa dampak dari peristiwa itu? Jawabannya yaitu hancurnya puluhan kapal perang dan ratusan pesawat AS atau Amerika Serikat. Soal yang keempat, Maju ke berdua. mengapa keadaan itu bisa terjadi? Jawaban dari kelompok kami yaitu karena Jepang tidak mau menyerah pada akhir Juli 1945 dan tidak mengikuti ultimatum Amerika Serikat akan meluluhlantahkan Jepang apabila tidak mau menyerahnya. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Adakah dari kelompok ini lainnya yang bertanya kepada kelompok kami? Silakan. Saya perwakilan kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Kenapa Jepang menyebut dirinya sebagai saudara juang? Baik, terima kasih. Selanjutnya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa latar belakang atau tujuan Jepang menjajah Indonesia? Baik, terima kasih. Berikan kami waktu sebentar untuk berdiskusi dengan anggota kelompok kami. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah karena sama-sama dari Asia dan semakin jauh memikat hati rakyat Indonesia dan membebaskan rakyat pribumi dan bawaan Belanda. Apakah bisa diterima? Bisa. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawaban dari kelompok kami yaitu ada tiga tujuan penjajahan Jepang di Indonesia. 1. Menguasai bahan mentah, 2. Bahan bakar untuk kepentingan industri, 3. Dan militer Jepang. Menjadikan Indonesia tempat pemasaran hasil industri Jepang, menjadikan bangsa Indonesia sebagai kekuatan untuk melawan apa kelompok 3 bisa menerima? Bisa. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami dan jawaban dari kelompok kami. Sebelum itu saya berterima kasih kepada seluruh kelompok yang telah bertanya kepada kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita memberikan apresiasinya kepada kawan kita kelompok 1. Ya, coba selanjutnya kelompok 2 ya. Coba maju ke depan. Selamat ya. Bertanya kamu. Yang lain apa dapat? Ganda ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sofia Tiza dan rekan saya. Nama saya Lisa. Nama saya Arif. Nama saya. Baik, inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Kedatangan Jepang ke Indonesia begitu cepat dan merata. Tampaknya
menyatakan perang terhadap Jepang. Tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang mendarat di Takaran, Kalimantan Timur, dan esok harinya, tanggal 12 Januari 1942, komandan Belanda di pulau itu menyerah. Tanggal 29 Januari 1942, Pontianak berhasil diduduki oleh Jepang, dan tanggal 3 Februari 1942, Samarinda diduduki oleh Jepang. Sekian pemaparan dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Mengapa Jepang membentuk pemerintahan militer di 3 kawasan Sumatera, Jawa, Madura, dan kawasan Indonesia Timur? Terima kasih. Ada lagi? Berikan kami waktu untuk jawaban diskusi. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan kepada kelompok 4. Jawabannya adalah Jepang membentuk pemerintahan militer di 3 kawasan Sumatera, Jawa, Madura, dan kawasan Indonesia Timur karena pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang akan dulu dilihatkan dalam pemerintahan. Apakah bisa diterima? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya. Ada baru Allah nak tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Cik Sajwan Nazwa dan nama saya Cik Mafira. Saya Resha Mamuda. Pertanyaan yang pertama tentang isi ramalan Jayabaya. Bila Pulau Jawa tinggal selebar daun kelor, maka akan ada wiru kuning, DDG, cebol kepala, atau jago kate berbulu kuning yang menguasai Pulau Jawa selama seumur jagung. Artinya, ramalannya adalah suatu hari bangsa berkulit putih akan datang dan menguasai Pulau Jawa. Yang kedua, keterkaitan isi ramalan Jayabaya dengan penduduk Jepang ke Indonesia. Jawabannya ialah, ia juga mengatakan bahwa hanya orang-orang dengan kulit kuning dari utara yang akan bisa mengalahkan bangsa kulit putih tersebut dan berganti menguasai Pulau Jawa untuk membersihkan. Menariknya, ramalan ini menjadi kenyataan saat Indonesia dijajah oleh Belanda atau yang berkulit putih selama hampir 3 abad. Kemudian Indonesia dijajah oleh Jepang atau yang berkulit kuning yang berhasil mengalahkan Belanda pada tahun
ke-42. Yang ketiga, isi semboyan 3A itu. Jawabannya ialah Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Yang keempat, tujuan Jepang membentuk perkumpulan gerakan 3A. Jawabannya ialah memperkuat propaganda Jepang di Indonesia, menarik simpati rakyat dan tokoh-tokoh politik Indonesia, dan mencari dukungan Indonesia dalam perang Pasifik. Yang kelima, siapa yang dijadikan ketua gerakan 3A? Jawabannya ialah Mr. Syamsuddin atau Raden Syamsuddin. Dari presentasi kami yang tadi, ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 3. Jelaskan gerakan 3A yang dilakukan oleh Jepang. Baik, berikan kami waktu untuk berdiskusi dan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah 1. Nippon Pelindung Asia. Jepang pada saat itu percaya bahwa menjadi negara pelindung di Asia akan memberikan mereka kontrol dan pengaruh yang lebih besar di wilayah tersebut. 2. Nippon Pemimpin Asia. Jepang bercita-cita menjadi negara yang memimpin dan mengarahkan nasib Asia. Dalam pandangan Jepang, mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk membesarkan Asia dari dominasi Barat dan membangun blok Asia yang kuat. 3. Nippon Cahaya Asia. Jepang percaya bahwa dengan menjadi kekuatan dominan di Asia, mereka dapat membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi seluruh Asia. Apakah jawaban kami bisa diterima? Bisa. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tinggal satu kelompok lagi ya. Ya, coba lanjut. Coba dilihat terus. Nih. Mana awal yang mana? Itu kelompok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
saja? Jawaban dari kelompok kami adalah yang pertama, unsyirinkan atau panglima tentara, yang kemudian disebut dengan seiko sikikan atau panglima tertinggi sebagai puncak pimpinan. Yang kedua, unseikan atau kepala pemerintahan militer, dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Yang ketiga, Bunseibu atau koordinator pemerintah dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur yang meliputi 1. Jawa Barat, 2. Jawa Tengah, 3. Jawa Timur. Apakah kelompok tidak bisa diterima? Bisa. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sudah siap. Berarti kita sudah siap semua ya. Semua kelompok sudah kita presentasikan. Kemudian dengan hasil presentasi kita, ada yang bisa menyimpulkan, memberikan kesimpulan? Coba, siapa namanya? Iya, nanti. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu setelah berhasil melakukan pengeboman Peat Cirebon tahun 1941, gerakan Jepang menuju Asia termasuk di Indonesia tidak bisa terbendung. Jepang berhasil menguasai kepulauan Indonesia dengan cepat dan merata. Iya, bagus. Ya, berarti dari kesimpulan yang sudah kita kerjakan di LKPD dan hasil pembelajaran kita hari ini, setelah berhasil melakukan pengeboman Pearl Harbor pada tahun 1941, gerakan Jepang menuju Asia termasuk ke Indonesia tidak bisa terbendung. Jepang berhasil menguasai kepulauan Indonesia dengan cepat dan merata. Kemudian masuk kedatangan tentara Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena dipandang sebagai kekuatan pembebas. Jepang kemudian membentuk pemerintah militer yang diperkuat dan dengan pemerintah sipil. Ya, ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita sudah mengerjakan LKPD. Sekarang tolong duduk seperti semula. Yang tadi Ibu memberikan tugas individu, ya, masing-masing kepada kalian semua. Tolong dikerjakan ya. Tidur.
Waktu tinggal 2 menit lagi ya. Mana Natif, sudah siap? Mana sudah siap? Zakia? Coba waktunya sudah habis, kita kumpul semua ya. Sudah siap kan? Mudah-mudahan ini benar semua ya. Coba kata belum? Coba yang lain sudah kumpul semua. Jadi berhubung pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Ini untuk kedepannya, untuk besok ya. Nanti tolong belajar di rumah. Kemudian untuk besok kita lebih semangat lagi belajarnya ya. Kemudian jangan lupa untuk belajar di rumah. Kemudian coba kalian membaca doa kita akhiri dan penutup pembelajaran kita hari ini. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Ibu memberikan salam ya, karena di akhir penutup pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.